Close, 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 close. Ya, fuck man. Woo, woo, woo. Oke lah, ini hasil NFT teman-teman. Aku close di $200 teman-teman. Dan aku tadi sempat deposit itu di $28 dan sekarang sudah nyampe $200. Oke, lumayan teman-teman. Oke, habis ini saya review. Oke, ini adalah hasil dari NFT tadi teman-teman. Jadi saya tadi belum sempat bahas. Nah, sekarang karena saya sudah mandi, saya bahas teman-teman. Jadi hasil dari trading waktu news NFT atau non farm payroll tadi. Di sini saya tadi deposit yaitu $28. Waktu news tadi saya itu entry banyak banget, sorry karena layer, karena memang sistemnya sistem cash management, dimana cash management itu semisal kita siap kehilangan $28, ya udah $28 itu kita buat mainan teman-teman. Ini tadi aku layeran dan profit yaitu di $200. Nah, untuk saldo sekarang yaitu di $238. Ini akun real, aku pakai MH Market. Jadi tadi sempat nyoba MH Market, ternyata enak dibuat trading waktu news. Jadi sebelumnya itu karena saya menggunakan broker satunya, itu ketika kita buat trading news itu pasti nggak bisa dibuat buka posisi banyak teman-teman, karena ketahan atau biasanya kena slip pick. Nah, di MH ini waktu saya entry ternyata lancar teman-teman. Ini nanti saya WD, tapi untuk masuk ke rekening kita, karena sekarang udah hari Jumat, yang tentunya berarti masuk uang kita ke rekening kita itu di hari Senin, karena untuk MH Market ini proses withdrawalnya itu menunggu hari kerja dan jam kerja. Jadi semisal kita melakukan withdrawal di hari Jumat seperti ini, itu masuknya pasti hari Senin karena di hari kerja dan di jam kerja. Jika kita withdrawal di jam 12 malam, itu pasti masuknya di jam 7 sampai jam 11 siang. Nanti break terlebih dahulu, semisal kita withdrawal lagi di jam 11 siang, itu pasti masuknya di jam 1-an karena mengikuti jam kerja teman-teman untuk withdrawal di MH ini. Nanti untuk pendaftaran MH Market ini, jika teman-teman mau nyoba, saya taruh di deskripsi. Jadi saya jelaskan sedikit alasan saya buy waktu NFT itu kenapa. Nah, tadi waktu sebelum rilisnya berita itu sudah saya lihat di Forex Factory. Jadi teman-teman semisal mau lihat arah waktu news ini mau kemana sih, teman-teman bisa lihat di Forex Factory. Nah, di Forex Factory ini tadi previewsnya itu di 145, di 145 ribuan. Setelah itu forecastnya atau ramalannya itu di 106 atau 106 ribu teman-teman. Nah, sebelum aktual menunjukkan 73 ini, tadi saya sempat melihat karena tadi previewsnya itu di 145 dan forecastnya di 106, yang berarti kemungkinan untuk US dollar itu mengalami penurunan, namun nggak 100% akurat. Jadi market bisa aja berlawanan. Nah, dari hasil itu kita sudah punya gambaran kalau kemungkinan XAU-USD, jadi karena berlawanan berarti XAU-USD atau gold itu akan mengalami kenaikan jika USD mengalami penurunan. Nah, saya jelaskan di market teman-teman. Ini riwayat transaksi saya tadi. Jadi saya itu sempat expect harga tadi itu turun dulu, karena saya selaraskan menggunakan teknikal. Jadi setelah saya melihat buy datanya, saya selaraskan menggunakan teknikal biar lebih akurat dan menambah informasi teman-teman. Nah, jadi saya sempat expect tadi tuh harga turun dulu sebelum dia naik. Jadi expectku harga turun ke zona dulu atau energi zone dulu, setelah itu harga naik. Namun ketika tadi jam 19.28 itu harga masih tertahan di atas ini. Setelah itu saya turun di M1-nya. Di sini ternyata juga ada area penting, dan yang tentunya jika kita lihat ini sudah break, udah breakout, dan tentunya jika sudah break berarti kemungkinan itu harga sudah tertahan di sini dan tidak mungkin jika harga turun. Kemungkinan untuk turun itu udah kecil karena di sini sudah tertahan di area penting juga. Maka dari itu di sini tadi sudah saya bom. Saya pasang buy dan saya entry sampai beberapa kali teman-teman. Namun saran saya jangan ditiru teman-teman, karena belum tentu dengan hal tersebut
dengan cara seperti itu tadi itu bisa profit. Ya mungkin memang harga hari ini sesuai dengan apa yang sudah saya prediksi. Tapi berbeda lagi semisal harga itu tidak sesuai teman-teman, yang berarti tadi saya bisa kehilangan 28 USD tadi. Maka dari itu saranku sebenarnya dengan cara seperti itu harus legowo. Semisal kita memang siap dengan resikonya ya nggak apa-apa, tapi semisal nggak siap ya jangan. Jadi semisal teman-teman memang untuk deposit aja masih nabung, itu jangan seperti itu cara tradingnya. Jadi kalau untuk saya kehilangan 28 itu ya wes nggak apa-apa, nggak masalah. Dan mungkin itu hanya beberapa dari tabungan saya, jadi nggak ada 1% dari tabungan saya. Tapi semisal teman-teman masih nabung untuk deposit, itu nabung terus mainnya layeran atau full margin seperti itu tadi, itu saranku jangan. Lebih baik teman-teman belajar trading yang sehat gitu teman-teman. Nah itu ya penjelasan untuk teknikalnya. Setelah itu untuk sesuai data, jadi dari data yang saya lihat di Forex Factory saya jadikan satu, saya kombinasikan menggunakan teknikal teman-teman. Maka dari itu harga sesuai, entryku juga di pucuk. Setelah itu harga terbang dan ini udah lumayan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Nah sekarang itu kita withdraw hasil dari kita trading waktu NEP tadi. Oke, ini depositku tadi teman-teman. Jadi di jam 6 18.56 ya, jam setengah 7 aku deposit itu di MH Market $28. Sekarang kita WD penarikan MT5 ya, mata uang IDR. Setelah itu jumlah mata uang dasar yang ditransfer keluar atau di withdrawal yaitu semua 238. Oke, kita verifikasi dulu di email teman-teman. Ya, aplikasi penarikan berhasil. Oke, penarikan tertunda atau penarikan masih diproses teman-teman. Ini mungkin untuk masuknya yaitu di hari Senin karena nunggu hari kerja. Ya wes, kita tunggu. Jadi untuk kemarin saya juga sempat melakukan penarikan yaitu di 22 jutaan teman-teman di akun utama. Jadi di dua broker yang berbeda. Jadi narik 12 juta, 10 juta. Ini adalah notifikasi laki-laki sejati teman-teman. Kemarin ini jam setengah 8 sama jam 5 sore teman-teman. Oke, ditunggu aja untuk hasil WD di hari Senin. Sekarang kan tanggal 1 Agustus teman-teman. Ini jadwal kita untuk ngerampok ATM seperti biasanya. Nah mungkin biar teman-teman tidak bosen bahas trading terus, kita rampok ATM. Karena tanggal 1 nanti kita ngambil uang bulanan, kita buat biaya hidup. Kita buat biaya hidup. Oke, kita jalan-jalan teman-teman. Oke, wah ini mobil semua kotor teman-teman. Nah ini yang penasaran, jadi ini garasiku teman-teman. Jadi belum tak perbaiki karena memang ada rencana kalau untuk pindah rumah. Jadi daripada kita memperbaiki ini, lebih baik uang ditabung kita buat pindah rumah teman-teman. Mobil yang kedua ini sebenarnya ada cerita teman-teman. Saya dulu itu beli Datsun Go. Jadi teman-teman yang ngikuti aku dari dulu, aku sempat mobil pertama itu dibeli Datsun Go karena aku mengalami kerugian 145 sebenarnya. Itu saya jual, kan kebiasaan saya ke kampus karena kuliah itu bawa mobil kan. Karena biasanya bawa mobil nggak bawa mobil, dan waktu itu posisi saya itu minus 145, tapi waktu itu modal masih ada sebenarnya. Tapi karena inginku itu recovery lebih cepat, jadi aku jual mobil Datsun pertama itu. Nah dari mobil itu saya jual karena terlanjur gengsi kan, belilah Brio. Jadi posisiku naik Brio itu minus 145 juta teman-teman. Itu kalau ini masih baru teman-teman, kotor semua teman-teman. Temanku editor ini yang nemenin kerja setiap hari, sebenarnya itu temanku kuliah dulu. Dia itu sempat nggak percaya kalau trading itu menghasilkan. Kamu ngerti waktu aku punya uang berapa? Waktu itu pas di kontrakan itu ya. Oh, di kontrakan. Di kontrakan kan kontrak bareng. Kita lihat lah, kok anak ini punya uang 50 di umur segitu, belum kerja, belum apa-apa. Waktu itu kan rame-rame nih slot. Rame-ramenya slot juga. Nah, terus tak cari tahu lah, tak tanyain kan, benernya kamu main apa gitu. Katanya trading, tak cari tahu lah. Dan nyata itu
memang ada. Ya tapi trading itu waktu 2020-2021 kan rame-ramenya binary option. Jadi Ya. masih banyak yang nggak percaya teman-teman. Sedangkan aku kan kenal forex itu di 2018-19 teman-teman. Nah waktu itu kan di kontrakan teman-teman. Jadi aku itu ngontrak rumah, orang punya rumah nggak kepake, aku kontrak sama teman-teman satu kelas. Di situ kan teman-teman ada yang nge-game Mobile Legend, terus COC. Aku buka laptop itu pasti belajar trading. Editorku ini lihat, itu sempat udah tak bilangin sebenarnya. Semisal mungkin waktu itu ikut belajar, ya hampir sama hasilnya. Nah waktu itu kan aku sempat masih kayak mendalami, mempelajari di tempat aku ngontrak itu teman-teman. Setiap aku pulang kuliah gitu aku buka laptop, tapi ya di situ pasti banyak yang ngira itu judi, banyak yang ngolok-ngolok, itu udah hal biasa. Nah tapi editorku ini sempat lihat, dia juga sempat nggak percaya. Di situ kan modalku udah 50-an kalau nggak salah. Berapa yang kamu lihat? 50 berapa? 56 juta waktu itu. Itu di 2021 kalau nggak salah. Jadi itu sebelum aku kehilangan 145 juta teman-teman. Aku kan kehilangan 145 juta itu di 2022 teman-teman. MC besar. Jadi memang caraku trading dulu itu memang Harris. Jadi semisal profitnya besar banget, berlipat-lipat. Semisal ruginya pasti juga besar, dan otomatis di situ pasti aku dulu mainnya suntikan. Semisal aku deposit $100 MC nih, aku suntik lagi. Kalau nggak gitu sebelum MC udah saya tambah modal lagi. Nah setelah aku kehilangan uang besar itu, baru aku belajarlah money management. Maka dari itu kenapa sih aku selalu menekankan money management, karena memang aku pernah merasakan kehilangan uang besar gitu loh teman-teman. Keinginanku teman-teman itu jangan sampai seperti saya dulu. Jadi setelah aku kehilangan 145 juta itu, baru aku belajar money management dan menemukan cara yang benar-benar bisa kita itu bertahan lama atau langgeng di industri ini ya. Tentunya harus menggunakan cara yang sehat. Kalau untuk cepat-cepat mendapatkan uang besar, kita juga bisa sebaliknya, kita bisa cepat kehilangan uang besar juga. Karena dulu aku itu satu bulan bisa mendapatkan 50-20 juta. Itu dari modal $500, $100. Tapi aku dulu ya jarang tidur teman-teman, dan tidak sesantai sekarang cara tradingku. Dulu itu cara tradingku itu martingale. Setelah martingale kelihatan gagal, pasti kita locking. Jadi semisal udah locking itu wis gemeter di badan, itu udah nggak enak. Itu alasanku kenapa sih aku itu selalu menekankan money management, entah itu di grup VIP saya atau mungkin di sosial media. Karena memang dengan kita trading sehat, tentunya itu kita bisa langgeng di industri ini. Oke, kita lanjut nanti setelah kita sudah nyampe ATM. Saya nyetir dulu. Oke, kita ke ATM dulu teman-teman. Habis ini kita makan setelah dari ATM. Apa nih? Yuk karo Adi kok. Apa nih? Bisa, mari ki, engko tak hubungi nih. Oke. Kita ngambil 12.500, 10 juta buat biaya hidup saya, yang 2.500.000 kita buat beli jajan sekarang. Masuk kantong. Masuk kantong. Masuk kantong. Masuk kantong. Masuk kantong. Masuk kantong. Oke, ini yang terakhir kita masukkan kantong dan oke lah. Cukup lah ya, cukup nggak? Kita cari makan dulu habis ini teman-teman. Oke lah, ini hasil penarikan bulan ini teman-teman. Ini belum tak ambil semua, jadi aku tadi ngambil 10 juta. Kemarin saya withdrawal itu di 22 juta. Hidup di desa itu 10 juta, foya-foya tiap hari teman-teman. Oke, kita cari makan teman-teman. Kita makan dulu. Ini tadi sempat nongkrong dulu, jadi sekarang jam 3 pagi teman-teman, jam setengah 4 kita makan dulu di McDonald teman-teman. McDonald itu kalau malam sepi kalau di Banyuwangi, karena cuma adanya orang-orang pengangguran seperti ini. Jadi kita makan dulu. Minumannya udah. Tuh, kali ya. Kamu tadi minum Sprite. Sama Coca-Cola. Apa ini, Cok? Kita borong, Mbak.
Berapa ini? Nggak ada $200. Ini hasil NFI. Bagi-bagilah. Habis ini semisal ada orang yang di jalan membutuhkan, kita bagi-bagi juga. 1, 2, 3, 4 lebih anjir, seperti ini anjir. Ya, nggak apa-apa. Hasil trading itu 20% untuk orang lain. Nah, contohnya Rel. Ayamnya berapa ini? Isi berapa ini? Isi 5, sumpah 5, 10. Ini cuma 4 orang teman-teman, 4 orang, ayam 10, nasi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini habis makan semua. Jam berapa ini? Jam 4:30. Ini waktunya pulang teman-teman. Ini McD sama rumahku itu jauh banget. Nah kita tidur untuk istirahat. Oke, ayo tidur teman-teman. Kita pulang.